Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Nurhaini. Saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 mata kuliah manajemen pelayanan publik, yaitu dengan judul permasalahan pelayanan publik dalam pembuatan KTP dan kartu keluarga elektronik di Kota Sukabumi tahun 2025. Pertanyaannya adalah, apa solusi inovatif dan strategi implementasi terhadap permasalahan pelayanan publik dalam pembuatan KTP dan kartu keluarga elektronik di Kota Sukabumi tahun 2025? Jelaskan secara singkat masalah tersebut dan solusi yang ditawarkan, dasar teori yang mendukung, serta dampak positif dari solusi tersebut. Masalah yang pertama adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penjelasannya bisa dibaca di sini, yaitu permasalahan pelayanan administrasi kependudukan, misalnya antrian yang panjang, proses yang lambat, seringnya gangguan sistem, kurangnya transparansi, serta pelayanan yang tidak responsif menyebabkan masyarakat merasa tidak puas dan tidak yakin bahwa pemerintah mampu memberikan pelayanan yang efisien. Solusi inovatif yang ditawarkan adalah yang pertama, digitalisasi layanan berbasis mobile, yang kedua ada sistem antrian online terjadwal, yang ketiga ada layanan KTP delivery, yang keempat ada integrasi data antar instansi, yang kelima ada monitoring kinerja real time. Strategi implementasi agar solusi di atas berjalan efektif yaitu yang pertama, penguatan SDM, pelatihan petugas dalam penggunaan aplikasi etika pelayanan publik. Yang kedua itu ada penyusunan SOP baru yang lebih efisien. Yang ketiga ada sosialisasi ke masyarakat, edukasi melalui media sosial, website, dan layanan kelurahan. Yang keempat itu ada kolaborasi dan pendanaan kerjasama dengan pemerintah provinsi atau pusat, alokasi anggaran khusus untuk penguatan infrastruktur IT, evaluasi dan audit pelayanan secara berkala, survei kepuasan online atau audit kinerja petugas dan teknologi. Untuk dasar teori yang mendukungnya bisa dilihat di sini. Di sini ada dampak positif dari solusinya. Yang pertama itu ada meningkatnya kepercayaan publik, yang kedua efisiensi waktu dan biaya, yang ketiga pengurangan praktik maladministrasi, yang keempat penguatan transparansi dan akuntabilitas, yang kelima yaitu meningkatnya citra dan kinerja pemerintah daerah. Untuk penjelasannya bisa dilihat di sini. Yang kedua itu terhambatnya akses masyarakat terhadap layanan publik lainnya. KTP dan kartu keluarga adalah dokumen dasar yang diperlukan untuk mengakses banyak layanan publik. Ketika proses pembuatan atau pembaruan KTP atau KK lama, rumit, dan tidak pasti, masyarakat menjadi terhambat untuk mendapatkan layanan lainnya. Akibatnya warga tidak bisa mendaftar BPJS, sekolah, bantuan sosial, atau membuat dokumen hukum. Ada ketimpangan pelayanan karena hanya warga yang sudah memiliki dokumen yang lengkap yang dapat mengakses haknya. Solusi inovatif yang ditawarkan yaitu sistem layanan terintegrasi, aplikasi digital, Sukabumi Adminduk Online, layanan prioritas untuk urgensi, gerai pelayanan keliling, atau mobile dukcapil. Strategi implementasi yang pertama, penguatan infrastruktur sistem, server yang stabil, jaringan internet memadai, backup data yang berkala. Yang kedua itu ada pelatihan SDM, petugas dilatih untuk mengoperasikan sistem digital, memberikan pelayanan ramah dan responsif. Yang ketiga itu ada pembuatan SOP baru yang lebih cepat, SOP waktu layanan maksimal, misalnya KTP 1 hari dan KK 2 hari. Yang keempat itu ada kolaborasi lintas instansi seperti dinas sosial, BPJS, sekolah, dan perbankan untuk memudahkan validasi identitas. Dasar teori yang mendukungnya, yang pertama itu teori kualitas pelayanan publik atau SERVQUAL. Yang kedua teori good governance. Yang ketiga teori administrasi dan birokrasi Weber. Yang keempat itu ada teori akses pelayanan publik. Untuk penjelasannya bisa dilihat di sini. Dampak positif dari solusi. Yang pertama, masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik lainnya. Yang kedua, efektivitas pemerintahan meningkat. Yang ketiga, pengurangan beban warga dan biaya sosial. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan publik. Dan yang kelima, Kota Sukabumi lebih maju dalam pelayanan digitalnya. Yang ketiga itu ada inefisiensi birokrasi dan rendahnya produktivitas aparatur. Muncul
ketika proses pelayanan administrasi kependudukan berlangsung berbelit, lambat, tidak terkoordinasi, dan tidak menggunakan teknologi secara optimal. Hal ini menyebabkan aparatur banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang manual, yaitu memasukkan data, mengecek berkas, dan mengarsipkan fisik. Solusi inovatif ada 4 poin. Yang pertama itu di sini ada automasi proses administratif. Yang kedua ada aplikasi administrasi kependudukan yang terintegrasi. Yang ketiga dashboard monitoring kinerja aparatur. Yang keempat ada pelayanan berbasis self-service kios. Strategi implementasinya yaitu yang pertama penyederhanaan SOP pelayanan, yang kedua peningkatan kompetensi SDM, yang ketiga penataan struktur organisasi kerja, yang keempat penyediaan infrastruktur teknologi, dan yang kelima adalah evaluasi berkala dengan sistem reward and punishment. Selanjutnya adalah dasar teori yang mendukung, bisa dilihat penjelasannya di sini. Dampak positif dari solusi yaitu yang pertama birokrasi menjadi lebih efisien, yang kedua produktivitas aparatur meningkat, yang ketiga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang keempat meningkatkan kepuasan masyarakat, yang kelima mengurangi beban operasional pemerintah, dan yang keenam adalah pemerintah daerah lebih profesional dan modern. Potensi munculnya praktik maladministrasi adalah tindakan pelayanan publik yang melanggar prosedur, tidak sesuai standar, atau merugikan masyarakat. Dalam pelayanan pembuatan KTP dan kartu elektronik, maladministrasi dapat muncul karena kurangnya transparansi dalam alur dan waktu layanan, prosedur yang berbelit dan tidak seragam antar petugas, kurangnya pengawasan internal, dan penggunaan teknologi yang minim. Solusi inovatifnya yaitu sistem layanan digital berbasis transparansi, yang kedua nomor antrian digital dan zero contact service, yang ketiga adalah sistem pengaduan terintegrasi, yang keempat adalah audit layanan secara digital dan berkala, yang kelima adalah pembayaran non tunai, dan yang keenam ada CCTV dan body kamera untuk petugas front office. Untuk strategi implementasi di sini ada penyusunan SOP ketat anti korupsi dan anti maladministrasi, lalu penguatan mekanisme pengawasan internal, lalu kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia, dan yang terakhir edukasi masyarakat.